الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia di dunia ini hakikatnya adalah kehidupan yang mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Maka ada golongan orang-orang yang berpikir bagaimana akhirat saya, bagaimana kehidupan setelah kematian saya, menggembirakan, menyenangkan, tidak menyusahkan. Maka orang-orang seperti ini berbuat kebaikan siang dan malam yang dipikirkan bagaimana membangun akhiratnya, bagaimana di akhirat mendapatkan tempat tinggal yang layak, tidak mendapatkan siksa dari Allah SWT. Kemudian ada golongan orang yang tidak berpikir seperti demikian. Siang dan malam tidak mentaati Allah, tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, sehingga yang didapatkan bukanlah tempat tinggal yang layak, bukanlah tempat peristirahatan yang layak, tapi siksa yang tidak berkesudahan. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu beliau mengatakan, la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa alladhi kana qabla al-maut baniha fa in banaha bi khairin taba baniha wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Tidaklah bagi seorang manusia tempat tinggal setelah kematiannya kecuali tempat tinggal yang memang telah dia siapkan sebelum kematian. Kalau dia siapkan dengan baik, dengan amal soleh, dengan iman, maka dia akan mendapat tempat tinggal yang baik juga nanti di akhirat. Kalau dia persiapkan akhiratnya dengan amalan-amalan yang buruk, maka dia akan mendapati tempat tinggal yang buruk juga. La yahsidu zari'u illa ma zara'. Orang tidak memanen kecuali apa yang dia tanam.
Apa yang kita kerjakan di dunia, maka balasannya akan kita dapatkan nanti setelah kematian kita. Maka bagaimana caranya membangun akhirat kita? Bagaimana kita mendapatkan tempat tinggal yang layak nanti di akhirat? Tidak ada cara lain selain kita mengikuti jejaknya orang-orang yang telah sukses membangun akhiratnya. Mereka adalah para nabi, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah iman, memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita pikirkan siang dan malam. Bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki iman yang kuat, yakin yang mantap, dijaga sampai kematian. Kita usahakan siang dan malam, kita doakan siang dan malam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi iman sebagaimana imannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika seluruh dunia memusuhi, kobaran api di depan mata, tapi beliau tetap tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan tawaran bantuan dari para malaikat, apa yang beliau katakan? Amma ilaika fala wa amma ila Allah fabala. Hei malaikat, kalau untuk bantuanmu saya tidak perlu, tapi kalau kepada Allah saya perlu. Akhirnya hadirin yang mulia, api yang sifatnya biasanya membakar menjadi dingin. Api yang biasanya menghancurkan menjadi keselamatan bagi Nabi Muhammad Ibrahim dari musuh-musuhnya. Kita berdoa kepada Allah agar diberi iman sebagaimana imannya Nabi Musa alaihissalam. Di belakang pasukan Fir'aun, di depan lautan membentang, umatnya sudah kebingungan. Bagaimana ini? Sudah tidak ada jalan lari lagi. Kita sudah tidak bisa melarikan diri lagi dari kematian. Tapi Nabi Musa alaihissalam katakan, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Sekali-kali tidak, Tuhanku bersamaku. Tuhanku bersamaku. Hari Allah selamatkan beliau, dihancurkan musuh-musuhnya. Fir'aun ditenggelamkan dalam lautan. Kita minta kepada Allah SWT agar diberikan iman sebagaimana imannya Nabi Yunus alaihissalam. Diusir oleh kaumnya, tenggelam dalam lautan, di dalam kegelapan lautan, kegelapan malam, kegelapan perut ikan. Tapi beliau tetap tawajuh kepada Allah SWT. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kalau banyak masalah, tawajuh kepada Allah SWT, bertaubat kepada Allah SWT. Maka Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari kelaparan. Itu dalam perut ikan itu tidak ada makanan, lemas sekali. Allah selamatkan, Allah tumbuhkan pohon untuk Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian umatnya berbondong-bondong masuk Islam. Tidak hanya selamat, tapi umatnya berbondong-bondong masuk Islam. Warsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. 100.000 lebih umatnya masuk Islam. Kita memohon kepada Allah SWT agar diberikan iman sebagaimana imannya Nabi Yusuf alaihissalam. Masih muda,
badan masih gagah, wajah begitu tampan. Orang kalau melihat Nabi Yusuf itu seperti melihat malaikat, nggak terasa motong tangannya sendiri. Keadaan seperti ini digoda oleh wanita. Wanitanya bukan wanita biasa, wanita cantik juga. Di satu ruangan yang tertutup, nggak ada yang melihat, semua sudah dikunci. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam katakan, ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah. Ketika pintu kemaksiatan terbuka lebar, tapi beliau tetap tawajuh kepada Allah. Orang wanita-wanita sudah begitu terpikat kepada beliau, tapi apa yang beliau katakan? Ma'adzallah, berlindung kepada Allah. Bukan hanya lewat kata-kata saja, Pak. Bukan hanya ngomong saya takut kepada Allah, saya takut kepada Allah. Tapi memang dipraktekkan. Setelah berdoa, berkata ma'adzallah, beliau berdoa apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Ya Allah, lebih baik saya di penjara daripada saya mendapatkan godaan-godaan seperti ini. Bukan hanya ngomong saya ini sudah takut bermaksiat, takut. Saya sudah tidak mau bermaksiat lagi. Ngomong seperti itu, tapi tidak meninggalkan tempat-tempat yang menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan. Ini namanya omongan dan perbuatannya tidak sejalan. Kalau memang takut terjerumus dalam kemaksiatan, tinggalkan tempat-tempat yang menyebabkan kemaksiatan. Daripada saya di rumah, daripada saya di kampung takut jatuh ke dalam kemaksiatan, lebih baik saya di penjara dalam masjid. Karena sekarang rumah yang harusnya menjadi tempat paling aman setelah masjid dari kemaksiatan sudah penuh dengan kemaksiatan juga. Artinya orang memanjakan diri dari fitnah-fitnah supaya lebih aman. Nabi Yusuf mendapatkan godaan seperti ini, beliau berdoa kepada Allah agar di penjara saja. Ya Allah, lebih baik saya di penjara saja. Hadirin yang muliakan Allah SWT, ini kisahnya para nabi. Begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Di siang yang begitu panas, di padang pasir, pasirnya panas, cuacanya panas, mataharinya panas, masih ditimpa lagi dengan batu panas, batu yang begitu besar, masih ditambah lagi, dicambuk-cambuk lagi. Tapi Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu tetap tawajuh kepada Allah. Ahad, ahad, ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Sehingga beliau masih di dunia, tapi terompahnya, suara telapak kakinya sudah ada di surga duluan. Inilah yang siang malam harus kita usahakan, kita pikirkan, kita renungkan, kita doakan, sehingga akhirat kita menjadi tempat yang menyenangkan. Kita tahan kehidupan dunia kita mujahadah sebentar di dunia kita jadikan dunia kita seperti Ramadan, seperti puasa, sehingga akhirat kita menjadi seperti hari raya. Kalau orang mau menjadikan dunianya seperti Ramadan, maka kematiannya akan menjadi seperti Aidul Fitri. Hari yang mulia, kalau orang di bulan Ramadan itu apa yang mereka kerjakan? Membangun akhirat. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan salat-salat, dengan memperbaiki salat, dengan salat tarawih, dengan salat fardu.
Bukan hanya sholat, tapi memperbaiki mutu sholat, memperbaiki kualitasnya sholat. Tidak hanya sholat, tapi menikmati sholat. Bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum setelah isya takbir Allahu Akbar, gak terasa tiba-tiba sudah subuh. Kayak orang di warung itu, baru masuk jam 1, tiba-tiba sudah asar. Gak terasa, saking nikmatnya. Ngopi, ngobrol kanan kiri, gibah sana sini, tiba-tiba asar. Begitu juga sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kenikmatannya di dalam sholat. Begitu takbir, gak terasa panah yang nancap di kakinya bisa dicabut. Gak perlu anestesi, gak perlu obat bius lagi. Bukan hanya menikmati sholat, tapi juga mengagungkan sholat. Bagaimana sahabat radhiyallahu ta'ala anhu sedang sholat di kebunnya, tiba-tiba kebunnya mengganggu sholatnya. Gemercik suara air yang begitu menenangkan, kicauan burung-burung di kebun yang begitu menenangkan, membuat sahabat tadi melupakan jumlah rakaatnya. Apa yang beliau kerjakan? Infakkan kebunnya fi sabilillah. Bukan hanya sholat, tapi mengagungkan sholat. Kebun yang mengganggu sholatnya, infakkan fi sabilillah. Sahabat radhiyallahu anhu begitu azan langsung mukanya pucat. Sudah nggak bisa makan lagi, nggak bisa minum lagi. Sekarang sudah tiba waktunya sholat. Waktunya perjumpaan seorang iman, seorang yang iman kepada Tuhannya. Bukan seperti seorang mau bertemu calon istrinya itu, 1 hari 2 hari sebelumnya sudah nggak bisa tidur. Baru pertama kali ketemu nggak bisa tidur. Kalau sahabat radhiyallahu anhu mau sholat langsung kaku semua badannya, pucat, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Jangan kita pikirkan sholat jamaah itu kan fardu kifayah aja. Kalau yang lain sudah sholat ya sudah lah, sudah berjamaah sudah cukup. Nggak perlu kita berjamaah juga, nggak perlu. Jangan kita ramaikan sholat. Man hadat alaihi sholat fakana indallah ahwan. Kalau kamu jangan hadis, orang yang meremehkan sholat, dia lebih remeh lagi di hadapan Allah. Di antara mengagungkan sholat itu apa ya? Dengan pergi ke masjid, dengan sholat berjamaah, dengan menyiapkan diri sebelum tiba waktu sholat, dengan mempersiapkan pakaiannya yang suci, yang bersih, yang halal, sehingga ketika sholat, sholatnya bermutu, layak diterima oleh Allah SWT, layak mendapatkan ampunan. Menjadi sholat yang mencegah seorang dari perbuatan mungkar. Kalau sholatnya nggak bermutu, bagaimana sholat bisa menahan kita dari perbuatan mungkar? Kalau sholat saja sudah tidak bisa menahan dari perbuatan mungkar, siapa lagi yang bisa menahan kita dari perbuatan mungkar? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam membangun akhirat dibutuhkan yang namanya ilmu. Dibutuhkan yang namanya pengetahuan bagaimana membangun akhirat. Sayyidina Ali mengatakan, man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alihi bil ilmi. Orang kalau pengen dunia, hendaknya dia berilmu. Begitu juga orang yang menginginkan akhirat, hendaknya dia memiliki ilmu. Orang bangun rumah itu, bagaimana rumah bisa kokoh, bisa dihuni selama puluhan tahun, perlu ilmu. Bagaimana rumah tidak terocoh, kalau hujan tidak kemasukan air, kena angin tetap berdiri, diperlukan ilmu. Orang berdagang diperlukan ilmu. Bagaimana untungnya dan modalnya bisa
seimbang. Ya kalau orang bangun akhirat tidak perlu ilmu itu bagaimana? Maka orang bangun akhirat diperlukan ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang mendorong kita, yang membantu kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuat kita menjadi lebih takut kepada siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuat kita menjadi lebih semangat dalam beramal. Ilmu seperti apa ini? Tentunya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diamalkan kemudian memberikan efek yang baik kepada yang mengamalkannya. Bukan bertambah ilmu malah tambah berani dalam melanggar aturan. Ini namanya makruh tanzih. Ini gak pakai makruh. Ini gak apa-apa kita kerjakan. Makruh ini gak apa-apa kita kerjakan. Merokok itu gak apa, ini makruh. Ini namanya makruh tahrim. Ya makruh juga. Memang mepet dengan haram, tapi ini masih makruh, gak apa-apa kita kerjakan. Ini contoh yang gak bermanfaat seperti ini. Perbuatan ini haram. Loh, ini ada ulama yang gak dikenal mengatakan ini gak haram ada. Akhirnya ilmunya bukan membantu dia semakin dekat kepada Allah, tapi malah menjauhkan dia dari ridhonya Allah. Nah, bagaimana biar ilmu ini bermanfaat? Bagaimana agar ilmu ini bermanfaat? Agar ilmu bermanfaat, kita harus membersihkan diri kita dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Kita usaha meninggalkan dosa-dosa kecil. Dan kita hilangkan cinta dunia dari hati kita, sehingga ilmunya akan memberikan manfaat yang maksimal ke dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kalau orang sudah berilmu, berbuat kebaikan, tapi kok tidak bisa meninggalkan kemaksiatan, maka dikatakan wa ta'atun mimma haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Perbuatan kebaikan, ketaatan yang dikerjakan oleh orang yang makan haram, seperti orang membangun bangunan di atas ombak. Gimana? Orang mau bikin rumah tapi di atas ombak itu bagaimana? Pondasinya mau mengakar kemana? Gak bisa rumah berdiri di atas ombak itu gak bisa. Begitu juga ketaatan yang dikerjakan oleh orang yang tidak berhenti dari kemaksiatan. Mau naik roboh lagi, mau naik roboh lagi, mau naik roboh lagi. Lebih baik orang tidak meminum obat daripada orang minum obat tapi masih minum racun. Lebih baik orang gak minum obat tapi kehidupannya sehat, itu lebih baik daripada orang minum obat tapi sambil minum racun. Diobati iya, tapi disakiti iya. Akhirnya gak bisa meningkat, gak bisa semakin sehat. Maka agar ilmu bermanfaat, kita harus meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian kita hilangkan cinta kepada dunia. Kita hilangkan cinta kepada dunia. Tidak apa-apa kita punya dunia, tapi jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai menjadi cinta kita. An-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat anna salamata fiha tarku ma fiha. Hati menangis kepada dunia. Orang nangis menangisi dunia, siang malam memikirkan dunia, sedangkan dia sudah tahu bahwasanya keselamatan di dunia ketika dia mau meninggalkan dunia. Ini dikatakan oleh Sayyidina Ali,
Kalau orang mau selamat dari dunia, harus meninggalkan dunia. Jangan sampai badan kita di masjid, badan kita di tempat-tempat kebaikan, berkumpul dengan orang-orang baik, di majelis-majelis kebaikan, tapi hati kita berebut dunia. Kita kumpul dengan para malaikat di majelis ilmu, tapi hati kita kumpul dengan penjahat-penjahat, kumpul dengan koruptor-koruptor, kumpul dengan pelaku-pelaku kemaksiatan, berebut dunia. Ini namanya enggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kita sudah dikumpulkan dengan orang-orang baik, dikumpulkan di majelis baik, temannya para malaikat, tapi kok hatinya berebut dengan ahli dunia. Namanya bangun akhirat ya, harus mengorbankan dunia. Maka dia melihatkan Allah SWT, di antara caranya membangun akhirat adalah kita membangun hubungan kita dengan manusia, membuat hubungan yang baik dengan umat baginda Nabi. Jangan menebarkan permusuhan dengan umat baginda Nabi. Berakhlak yang baik dengan umatnya baginda Nabi. Baginda Nabi katakan, "Man lam yashkurillah, lam yashkurillah." Kalau kita tidak bisa bersyukur kepada manusia, tidak bisa menghargai manusia, sama saja kita tidak bersyukur atas nikmat Allah. Kita harus memiliki pandangan yang benar bahwasanya orang-orang di samping saya ini adalah penguasa-penguasa dunia, penguasa-penguasa surga 10 kali lipatnya dunia yang sedang mampir di dunia. Kalau kita memiliki pandangan yang benar, kita akan bisa berakhlak yang baik kepada umatnya baginda Nabi. Bersifat yang baik, berakhlak yang baik, memiliki hubungan yang baik. Bahwasanya orang-orang ini nanti akan bisa memberikan pertolongan ketika saya butuh pertolongan di akhiratnya Allah SWT. Ketika orang memiliki hubungan yang baik dengan saudara muslimnya, membantu saudara muslimnya, maka bantuan-bantuan ini akan memberikan keuntungan nanti di akhirat. Semakin banyak temannya, semakin banyak kemungkinan mendapatkan syafaat. Kalau kita nggak punya banyak teman, malah menebar permusuhan di mana-mana, nanti di akhirat kalau kita perlu syafaat bagaimana? Maka di antara bantuan yang paling besar kepada umatnya baginda Nabi adalah membantu mereka, memikirkan mereka untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi, membantu mereka untuk memakmurkan masjid-masjid, membantu mereka untuk mengorbankan, untuk menjaga tinggalannya baginda Nabi. Ini adalah bantuan yang paling besar. Tidak bisa disamakan orang memberikan 10 juta kepada seseorang dengan orang memberikan dunia dan segala isinya kepada seseorang. Tidak bisa dibandingkan. Jadi ajaan kita kepada umatnya baginda Nabi untuk sholat itu jauh lebih berharga daripada kita hanya membantu dengan makanan atau minuman. Kalau kita membantu mereka untuk amal, itu akan jauh-jauh lebih berharga, jauh lebih mulia daripada kita hanya membantu dunianya. Membantu urusan dunia itu sudah begitu baik, apalagi membantu urusan akhirat. Man yassara ala muslimin yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Orang yang mau memudahkan urusan saudara muslimnya, maka Allah SWT akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Bagaimana kalau kita memikirkan agamanya yang akan memberikan nikmat-nikmat kepada saudara kita tadi, nikmat akhirat yang kekal selama-lamanya.
Ini seperti memberikan kebaikan yang gak ada habisnya. Maka hari ini muliakan Allah SWT, mumpung Ramadan belum tiba, kita siapkan diri kita, waktu kita luangkan waktu kita untuk memikirkan agamanya umat baginda Nabi. Semuanya ada insya Allah. Insya Allah. Yang niat mumpung belum Ramadan, Pak. Mumpung belum masuk Ramadan. InsyaAllah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.